Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer melalui P3K, baik itu full time dan part time. Di sini disampaikan solusi baru bagi tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, walau informasi sebelumnya mengatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K per time itu belum final, tetapi disinggung lagi bahwa menjadi P3K full time dan P3K per time adalah solusi akhir dari penyelesaian honorer. Nah, benar atau tidak Bapak Ibu? Mari kita simak informasi berikut, sehingga nantinya kita tahu yang mana honorer yang bisa digiring ke P3K full time dan P3K per time. Nah, Bapak Ibu, simak informasi sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Baru-baru ini telah mencapai tahap akhir pembahasan mengenai rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara tahun 2023 dan nasib para tenaga honorer menjadi perhatian utama dalam revisi undang-undang ini. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya juga bahwa di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, salah satu poin penting yang dibahas adalah tentang penuntasan honorer. Dan sana dikatakan dalam draft revisi Undang-Undang ASN dalam menuntaskan honorer, yaitu bahwa honorer nantinya ini akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Yang semula adalah diangkat menjadi PNS dan di tahun 2023 tahun ini diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu adalah solusi sebagaimana yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini kita diajak untuk membahas Bapak Ibu ya terkait dengan hal penyelesaian honorer. Dan sebelumnya pemerintah menghadapi beberapa kendala yang mencegah mereka untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan itu, ya Bapak Ibu, ya silakan ikuti terus informasinya. Ini hal terbaru yang merupakan solusi yang perlu dibahas, yaitu mengenai tenaga honorer dan alasan mengapa pemerintah tidak dapat melakukannya, dalam arti mengangkat semua secara spontan atau sekaligus honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Untuk latar belakang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang berusaha menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer pada tahun 2023 tahun ini. Solusi ini akan diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023. Menurut informasi dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang ASN hampir selesai dan akan segera disahkan paling lambat pada bulan November 2023. Nah, Bapak Ibu, dengan berbagai sumber informasi mengatakan bahwa November 2023 adalah bulan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, berarti ini semuanya bisa kita prediksi bahwa semua honorer itu akan dituntaskan. Tentunya berdasarkan payung hukum yang ada, sebagaimana pasal dan ayat yang telah mengatur mengenai
honorer yang telah termuat di dalam draft revisi Undang-Undang ASN. Namun dalam upaya untuk menjamin kesejahteraan ASN, terutama bagi pegawai non-ASN atau honorer, masih ada 3 kendala yang harus diatasi. Nah, ada apa ketiga kendala itu Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menghalangi pemerintah untuk mengangkat semua pegawai honorer secara bersamaan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap pegawai honorer. Kendala ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk memberikan kompensasi kepada seluruh pegawai honorer yang akan di-PHK. Mardani Alisera menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia tidak cukup jika seluruh pegawai honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi tengah untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah mengangkat honorer menjadi pegawai ASN melalui 2 jenis pegawai, yaitu melalui P3K full time dan P3K part time. Jadi saat ini terdapat 2 jenis ASN, yaitu P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan masalah tenaga honorer dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Tentunya nantinya seiring dengan berjalannya waktu, solusi ini akan menjadi wacana yang akan diimplementasikan oleh pemerintah. Dalam situasi yang kompleks ini, pemerintah harus menemukan jalan tengah yang dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga honorer. Jadi dengan begitu, semoga solusi terbaru ini dapat memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer dan memberikan keadilan serta kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus mengikuti perkembangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu honorer, silakan dipantau terus informasinya. Demikian juga dengan rekrutmen ASN, pendaftaran CPNS dan P3K itu akan segera dimulai pada tanggal 20 setelah jadwalnya ditunda dari tanggal 17. Jadi siapa tahu Bapak Ibu honorer bisa berkesempatan untuk mengikuti tes CPNS dan P3K sehingga melalui jalur itulah nanti Bapak Ibu bisa mencapai impian yang didambakan selama ini, yaitu perubahan status dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu, dan mari kita berharap yang terbaik untuk semua tenaga honorer yang setia dan bekerja keras dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.